Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, marilah sambil meniatkan iktikaf kita kembali mengulang kajian kita masih tentang silaturahmi. Pada malam ini kita akan memulai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yabitu qaumun min hadhil ummah ala ta'amin wa syurbin wa lahwin wa la'bin fayasbahu qad massahu qiradatan wa khanazira wa liyusibannahum khashfa wa qadfa hatta yasbihan nas fayaqulu khasafal lailata bi bani fulan wa khasafal lailata bi dari fulan khawas walitursilanna alaihim hijaratan minas sama kama ursilat ala qaumi lut wa ala qabaili fiha waladur walitursilanna alaihim rihal asimul lati ahlakat adan ala qabaili fiha wa ala duri bisyurbihimil khamra wa lubasihimul harir wattikhadihim alqainati wa aklihimir riba wa qati'ihimur rahma. Jadi para jamaah, Rasulullah mengatakan yabitu qaumun min hadhil ummah, sekelompok kaum daripada umat ini menghabiskan waktu malam ala ta'min wa syurbin wa lahwin wa la'bin, dalam keadaan ta'min, memakan makanan, wa syurbin dan minum-minuman, wa lahwin dan bermain-main, wa la'bin dan berhura-hura. Jadi kata Rasulullah para jemaah, di dalam umat Nabi Muhammad, cuma kita tidak tahu masanya kapan, apakah dari masa lalu sudah ada, dari masa Rasul, atau baru muncul masa sekarang, atau akan datang. Tetapi Rasulullah mengatakan ada satu kaum dari umat beliau yang mereka menghabiskan waktu malam dengan makan-makan, minum-minum, bermain-main dan berhura-hura. Fayasbihu, kata Rasulullah, maka kelakuan mereka menjadi seperti, berubah menjadi seperti qiradah wal khanazir, seperti kera dan babi, kata Rasulullah. Jadi kaum yang menghabiskan waktu dengan makan minum itu dan berhura-hura, kelakuannya seperti kera dan babi, kata Rasulullah. Waliyusibannahum, dan akan ditimpakan kepada mereka itu, kata Rasulullah, hendak ditimpakan kepada mereka itu khasfa wa qadfa, yaitu dibelahnya tanah atau bumi dan dilempari dengan batu. Jadi hampir saja untuk kaum yang berkelakuan seperti itu diturunkan azab oleh Allah, yaitu dibelah bumi dan dilempari dengan batu.
seperti adab kepada kaum-kaum yang lalu. Sehingga sampai waktu subuh, hatta yasbihan nas, sehingga sampai waktu subuh, orang-orang sudah bangun di waktu subuh, fayaqulu, maka orang-orang berkata, khasifal lailata bi bani fulan. Nah, tadi malam telah dibelah bumi untuk kaum fulan. Nah, wa khasifal lailata bidari fulan khawas. Tadi malam telah dibelah bumi, telah dibelah tanah untuk negeri si fulan, khususnya untuk negeri si fulan. Walitursilanna, dan hendak dilemparkan alaihim, di atas mereka itu, hijaratam minas sama, batu daripada langit, batu-batu daripada langit, seperti dilemparkan di atas kaum Lut. Artinya orang-orang yang berkelakuan demikian hendak disiksa oleh Allah seperti disiksanya kaum Nabi Lut, yaitu diturunkan dari langit, dihujankan dari langit dengan batu-batu kerikil yang panas. Wa ala qabaili fiha, dan lebih-lebih terhadap beberapa kabilah di dalamnya, dan di Dawaladur, dan di dalam negeri. Nah, walitursilanna, dan hendak dilemparkan alaihim, di atas mereka, rihal asib, angin yang sangat panas, allati ahlakat adan, angin yang pernah dulu menghancurkan kaum Ad. Nah, bisyurbihimul khamra, dengan sebab mereka minum khamar, walubsihimul harir, dan dengan sebab mereka memakai baju sutra, wattikhadihimul qainat, dan mereka mengambil atau memboking para penyanyi, para biduan, wa aklihimur riba, dan mereka memakan riba, wa qati'ihimul rahma, dan mereka memutus tali silaturahmi. Jadi para jamaah, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa ada beberapa perbuatan dosa yang dilakukan oleh sekelompok umat Nabi Muhammad, yaitu minum khamar, artinya bermabuk-mabukan, atau apa saja yang sejenis dengan khamar. Sejenisnya dapat mempengaruhi kesehatan akal, apapun yang mempengaruhi kesehatan akal. Kalau orang BNN bilang nabza, zat yang mengandung sesuatu yang dapat mempengaruhi fungsi akal, apa saja, dempu yang tak paju. Dan dosa yang kedua, mereka memakai baju dari sutra. Orang laki-laki urang agam hanjut pakai pakaian dari sutra, tapi mereka memakai pakaian dari sutra. Kemudian dosa yang ketiga yang dilakukan oleh mereka, ittikhadihumul qainat, mereka menjadikan penyanyi-penyanyi. Bahasa Jino kan diboking para penyanyi, para biduan, diundang para penyanyi untuk menyanyi di acara malam mereka. Nah, dan mereka makan riba, wa aklihimur riba. Dosa yang selanjutnya makan riba, dan dosa yang terakhir yang berkenaan dengan bab ini, qati'ihimur rahma, memutuskan silaturahmi. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kelompok orang yang menghabiskan waktu malam dengan berhura-hura, makan-makan, minum-minum, kata Rasulullah, hampir menyebabkan Allah mengazab mereka dengan azab-azab yang pernah diberikan oleh Allah kepada kaum-kaum sebelum kita, sebelum kaum Muhammad, yaitu dengan dilempari batu dari atas, Allah buka bumi sehingga tenggelam mereka di dalam bumi. Ya para jamaah, persis dengan apa yang pernah terjadi waktu gempa di Palu dan Donggala. Pernah tak dengar tanya nasabah kampung yang jingut ibu mau? Rumah-rumahnya pun tidak ada yang didapati lagi. Karena Allah buat bumi itu menjadi lembek.
Unan bahasa iku pegahnya likuipaksi kan. Jadi tanah menjadi lembek. Nyok pelumi dan nyok tanah ini ya Allah musjid tanah bisa hidup dalam tanah ni. Laganya gepulup ya Allah dalam tanah. Baik tapi cerah tanah beraya hidup dengan kau. Gepulumi tanah oleh Allah hidup dalam tanah. Nyan bala-balanya genebi oleh Allah karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Artinya perbuatan dosa ini adalah perbuatan dosa-dosa yang mungkin bisa saja menyebabkan Allah menyegerakan azab kepada pelaku. Nah, jadi hati-hati katanya dengan dosa-dosa itu, terlebih dalam kaitan bab ini yaitu qat'ihimur rahmah, memutus tali silaturahmi. Kemudian an Jabir radhiyallahu an, daripada Jabir semoga Allah ridha untuk beliau, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu mujtami'un. Rasulullah keluar ke tempat kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat kami, sedangkan kami di saat itu sedang berkumpul. Faqala, maka beliau berkata, ya ma'syaral muslimin, hai orang-orang muslim, kata Rasulullah, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wasilu arhamakum, dan sambunglah silaturahmi di antara kalian. Fa innahu laisa min thawabin asra'u min silatir rahmi. Karena tidak ada pahala, kata Rasulullah, yang lebih cepat daripada silaturahmi. Jadi silaturahmi adalah ibadah yang balasannya lebih cepat diberikan oleh Allah. Wa iyyakum wal baghya, kata Rasulullah, dan hati-hatilah kalian terhadap perbuatan melacur, berzina. Hati-hati. Fa innahu laisa asra'u min uqubatil bagh. Karena tidak ada yang lebih cepat daripada siksaan melacur. Di perbuatan yang paling cepat diturunkan siksa oleh Allah adalah melacur. Maka dalam hadis lain kepegah, apabila fahisyah telah merajalela katerang-terangan urang gepubut zina, yang akan geputrun li Allah penyakit taun. Jadi langsung gebi li Allah di dunia laju. Keputrun penyakit taun. Penyakit taun, penyakit yang disebut dengan pandemi. Rata kuno. Secara global, bukan hanya secara lokal. Mungkin kon cuma Sabah Nanggro, beberapa Nanggro kena penyakit tersebut. Keputrun li Allah Ta'ala. Wa iyyakum wa uquqal walidain, dan berhati-hatikalah kalian terhadap uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi'am wallahi la yajiduha aqun. Karena bau surga yang bisa dicium dari perjalanan 1000 tahun, demi Allah tidak dapat mencium bau surga oleh orang yang durhaka kepada kedua orang tua, kata Rasulullah. Ini juga dosa yang sangat besar. Durhaka kepada urang syik. Arti durhaka, kita tidak menunaikan hak-hak daripada orang tua kita. Orang tua punya hak pada anak-anaknya. Punya kewajiban anak kepada orang tua. Apabila kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, berarti kita mendurhakai orang tua. Maka salah satu ancaman dalam hadis ini, bau surga yang bisa tercium 1000 tahun jauh perjalanan tidak bisa dicium oleh orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Kon hana tamang dalam surga, jangankan tamang be surga hanam tumeng cium. Padahal jioh 1000 tahun tu daja ngon surga, dit nan jioh kamu be ba idom tu be mangat surga, tapi han tumeng cium. Arti jauh sekali orang tersebut dari surga
surga Allah. Jangankan masuk kedudukannya saja, jauh dari surga Allah Ta'ala. Wala qati'ar rahma, dan hati-hatilah kalian terhadap memutus silaturahmi. Ya. Oh, la yajiduha akun wala qati'ur rahmi. Tidak dapat mencium bau surga oleh orang yang durhaka dan juga oleh orang yang memutus silaturahmi. Kata Rasulullah. Orang yang memutus silaturahmi juga sama lagi orang durhaka kepada orang syirik. Han mentemung cium bau surga. Wala syaikhuzanin, dan tidak juga dapat mencium bau surga orang tua yang berzina. Orang tua kala gemu kawin tapi manteng gemu zina, nyan ha mentemung cium tit bau surga. Jadi tanya menyokat tuha menyogalak kurinang mengkawin julam. Baik ya. Nampak lima? Baik ya ada yang mengkawin julam menyogalak. Atai kalau terus put manteng je maka mengkawin daripada mendina, ya kan? Mengkawin julam. Atau yang ka meninggai perumo, yang ka ceri, nyan bet drip dah menduda. Bet drip dah menduda, mengkawin julam. Uronyo meninggai perumo, tinggal mengkawin aja. Anjut drip. Dan tepu fadilah mengkawin. Sembahyang rayuk dat pahala sembahyang urang kali mengkawin. Ngan sembahyang urang hana mengkawin. Dipegah oleh Rasulullah rakaatani minal mutazawwijin khairum min sab'i rakaatin min ghairi mutazawwijin. 2 rakaat dilakukan oleh orang yang sudah menikah kali mengkawin lebih god daripada 70 rakaat nanti menjaro. Ipubut le urang god dalam kawin. Mai tanya kali mengkawin dah budak sembahyang 2 rakaat. Yang kalau mengkawin di urang malam. Tu puasa lu tarawih damah lom wagol hego tarawih tu. Mantang god urang sembahyang yang kali mengkawin 2 wagol. Maka segeralah maka kawinnya yang kaduda-duda bae prehli. Ya, kawin aja lah minta saudara baru. Ya. Kawin lo matai ya. Wala jarin izarahu khaila'a, dan tidak dapat mencium bau surga jari izarahu, orang yang menjulurkan kain sarungnya. Izar ija yang ke pinggang, kundanya sarung. Khaila'a karena sombong. Urang pinggang ija krung meroh-roh batadanya. Yang urang pinggang ijakrung meroh-roh, monyoge pinggang ijakrung meroh-roh karena alasan sombong, han metumecum besur surga. Nyan menyetabuh makna khusus ijakrung, tapi dumpu pakaian. Asai berpakaian karena sombong, nyan han metumecum besurga. Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Karena sombong itu adalah milik mutlak Rabbil Alamin Allah. Han gebagi oleh Allah ngan urang lain sombong. Menyona urang lain sombong, bengeh oleh Allah, kabadra Allah ya. Kai cu ada Allah. Kai rampok ada Allah ya. Bengeh oleh Allah. Han ge betamong surga. Maka bek sombong-sombong ni. Sombong bahaya tat. Sep saboh mentang dosa ngan sombong, nyan tamong neraka. Tapi monyo dosa na pubutkan karena sombong, karena bangai na ada tertuh boh hanen te damang neraka. Dan kalian iblis dan Nabi Adam sama-sama mendosa kan? Anaji biwade. Iblis mendosa saboh tagai, ana lain, yaitu tidak melaksanakan amar, perintah. Sujud kepada Adam. Hai tim. Iblis tidak mau sujud, tidak melaksanakan perintah. Berdosa. Dikutuk oleh Allah Ta'ala dan tidak diterima taubatnya. Adam juga berdosa, yaitu melakukan nahi. Kekedli Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam dan Hawa, jangan kamu dekati pohon ini, kata Allah.
Tapi karena digoda bud iblis fazallahuma syaitan, digoda bu syaitan, mendekati li Adam dan Hawa, pohon kuldi tersebut dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa. Tapi gepampun oleh Allah, geterima taubat. Sama-sama berbeda, tapi sama-sama berdosa, tapi berbeda nilai ba Allah. Pakon iblis hang geterima taubat Allah karena sombong. Jadi urang sombong sip saboh segai dosa ge, kajut ngenyan damang neraka. Kenapa yang lain? Nah, kasip ngan sombong nyan menteng. Nabi Adam leh dosa, ge tepu drong dosa. Maka ge sampaikan odor kepada Allah. Ge la kemah ba Allah. Ge pegah dro ge zalim, dro ge bangai, anak ge doa, anak mupum tu katanya. Maka ge kun li Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami memang telah menzalimi diri kami. Bangai tak kamu, ipengut bu syaitan ya Allah. Ka salah moi kamu. Fa illam taghfir lana mu yohana tempo ampun, hana sayang kamu akan jut ke urung-urung yang rugau. Jadi setelah salah Adam mengaku salah, hana sombong. Yang tidak mula ulang-ulang salah, Allah geterima karena hana sombong. Maka hati-hati jangan sombong. Kemudian dalam hadis yang lain para jamaah, hadis yang dikeluarkan oleh Asbahani. Rasulullah ditulis dalam hadis yang dikeluarkan oleh Asbahani, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yo ada tahu kunna yo. Adalah kami, pokoknya para sahabat julusan, sedang duduk-duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu para sahabat berkumpul dekat Rasulullah, duduk-duduk. Faqal, maka Rasulullah berkata, la yujalisunal yaum qati'ur rahim. Jangan duduk bersama kami hari ini orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi Rasulullah mengusir di antara orang-orang yang duduk itu kalau ada di antara mereka yang memutus silaturahmi. Rasulullah hanjut duk sajang kamu menyona yang manteng puputus silaturahmi. Surah tengah tabut lagi aku fi. Jawab gede, beruh ron kena baga maubun. Gusi Rasulullah. Beruh kena baga maubun ron jawab gede. Ya, mesti surah tanya jino. Ya? Rupanya di saat Rasulullah mengatakan demikian, faqama fata minal halqah. Di dalam halqah Rasulullah, dalam majelis Rasulullah ya, rupanya ada seorang laki-laki yang bangun merasa kalau dia memutus silaturahmi. Budah huragam nyantira, fa'ata khalatalahu, maka dia pergi ke bibinya. Kejak bak mabit ke? Bak adik mak ke? Waqad kana bainahuma li ba'dhi syai'. Ternyata goknya dengan mabit ke ada sesuatu yang tidak baik. Gebudah haju dari majelis Rasulullah, langsung dia datangi bibinya, fastaghfara laha, maka dia memohon ampun kepada bibinya. Wastaghfarat lahu, dan bibinya pun memohon ampun untuk dia. Artinya saling memaafkan. Tsumma ada ila majlis, kemudian baru dia kembali lagi ke majelis Rasulullah. Nyamban urang jamun aku. Nyo gepegah li Rasulullah temati. Gebudah laju gala kemaah. Nyo menyo jinom tuna dan darah nyo dah buka. Nyo tho yang na puputuh silaturahmi budah haju. Baik le du ino tajang kamu. Tu liu semua yang isya ko le kemaah undang. Kena lagi ane buka. Baik le dung untuk lu isya. Kijut Rasulullah gepegah lagi nyan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata, efek ji rayut dat dengku. Efek na urang puputuh talo silaturahmi langkawan rayut dat. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, kata Rasulullah, tidak akan pernah turun terhadap kaum kelompok orang
yang di dalam kawan mereka itu, dalam kelompok mereka itu qati'ur rahim. Nah, urang yang puputuh silaturahmi. Nyolah mutajid daduk dabutnya waktu mari riyadul jannah, raudatul jannah, kebun surga. Tapi menyodakalan hadisnya sidra mentang na urang mu pakai ngan saudara gi aduk ino tajantanya gadoh rahmat Allah bagdanya mandum. Maka gufe Rasulullah dah tanya hana daduri. Daduri be ada ufe. Yang het maruh dro do kagak dro di le aplung. Dro di le aplung tanya. Ya betot ngan tho dapu putuh ya la kai maak baru je kembali lagi. Kemudian para jamaah, dalam hadis yang lain yang diriwayat oleh Bukhari dan Turmudi, lafaz Turmudi, Rasulullah bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah, kata Rasulullah, pelajarilah daripada nenek kakek kalian apa yang harus kalian sambung dengannya daripada silaturahmi kalian. Jadi perintah Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari yang lafaz Turmudi, Bukhari dan Turmudi dipakai. Rasulullah memerintahkan kita untuk belajar kepada orang-orang tua kita. Yang lebih depu saudara so. Ya syid. Mungkin mak danyo pernah got tak duri nyan saudara. Ya syid danyo. Ma syid danyo. Depu nyan saudara ra kok nyan. Tanyong ni danyo. Ba urung nyan. Tho saudara ra dron ya syid. Tho saudara ra dron ma syid jelaskan. Nah, yang mungkin yang terus guna kon le ya syid ya. Pugah baju jo tadi. Kadang cuco yang dipudanyong jino. Pugah adanya baju jo. Je mabit payah kagak nikah. Je walaupun ketuk muda nyan payah kagak ya si ketika. Tu habis je berarti. Ya, pernah pugah ba anak-anak cucu tu saudara sehingga anak-anak cucu katanya tahu dengan siapa dia harus menyambung silaturahmi. Ari baik gadah saudara. Baik dengan mati urang tuha anak hanale jituri saudara nyo yang berbahaya. Nyo danyo hanale ji namanya. Kon dah begah salah anak, salah gedanyo. Pakon salah gedanyo. Uro raya ke contoh para sahabat uro raya silaturahmi. Nyan uro raya sebenarnya kan bergembira mendatangi kerabat handai taulan untuk menyambung silaturahmi. Tapi tanya kata puturut anak mit, ura raya budah ja ujung belang, ya kan? Ura raya budah ja ulang kolam, ni. Holom, ura raya budah ja pulau Semadu yang dodo, yang lepeng yang namoto budah ja gudih laut tawar, le lempeng budah ja Medan, ya kan? Pokoknya kon le saudara aja, tapi hari raya sudah digunakan untuk berlibur, berekreasi. Pajan dabduri saudara abah anak itulah. Anale. Karena wate-wate yang seharusnya kita gunakan untuk peduri saudara, tapi kata balik untuk berlibur, untuk berekreasi. Kepu mecih huraya berekreasi. Kon le lain bak kalender tanggai mirah kan? Le lain bak kalender tanggai mirah. Gunakan tanggai mirah yang lain untuk berekreasi. Tapi tanggai mirah huraya khususkan untuk bersilaturahmi. Cuma sambilan silaturahmi pahinan rekreasi, ada masalah. Silaturahmi dapat, rekreasi juga dah dapat. Tapi nyan sambilan, baik nyan pokok. Ben bekintu kagak dan ku hanyut dajak ba tempat gok-gok le kon. Rupanya pah nejak ron bak cudan kenan. Rab rumah cudan ron ada tempat yang got yang memen ni nan dek engko keron dengan cudan. Nah masalah. Juga bersilaturahmi katanya bergembira dengan sesama saudara nyobek tapi khusus tapi nyan yang kasalah le katanya. Jadi jino baik lihat tak turut anak mit. Ki bancara anak mit yang beiturut gedah katanya. Jadi geyu mereno ba anak-anak li Rasulullah
begitu merenot dari anak-anak terhadap nenek moyang kepada Rasulullah, so yang harus disambung silaturahmi. Famin silaturahmi mahabbatun fil ahli masrahu fil mali wa mansya'atu fil asar. Karena kata Rasulullah, silaturahmi itu membuat tumbuhnya cinta di dalam keluarga. Dengan saling berkunjung membuat tumbuhnya cinta dalam keluarga. Dan juga masrahu fil mal, melapangkan dalam harta. Mudah rezeki, monyotanyo sering bersilaturahmi. Nyan kon ba ilmu nyo mentong ada mu ba ilmu ekonomi that gede. Penting. Ukunnya membangun hubungan relasi kerja. Relasi kan silaturahmi, tamu turi, tajib kupi, ya kan? Tajak urumo. Yang kan membangun relasi dengan le kawan, le relasi, le saudara tu mudah rezeki. Maka gekun le urang jamun pat yang le dapat inan le rezeki gitu kan. Pat yang le dapat urang inan le rezeki. Nyoba hana dapat urang hana rezeki. Jadi bak le saudara tu le rezeki. Wah, dan mansya'atul fil athar, selain dapat menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga, melapangkan, memudahkan harta kita mencari harta, juga mansya'at, membuat bertambah atau menjadi panjang fil asar pada umur kita. Utama umur tu, panjang umur tu, menyogodanyo sering silaturahmi. Bisa panjang dalam arti hakikat, bisa juga dalam arti maknawi. Yang arti hakikat mungkin gepu panjang umur dari mungkin 70 je ke 80 atau kadang. Anak depu dia tambah anak depu panjang umur dia jenau. Tapi secara maknawi nyen pasti orang yang banyak bersilaturahmi panjang umur. Kiban panjang umur. Le silaturahmi artinya le urang muduri. Munyo le urang muduri, le urang tingat katanya. Nyan kamate katanya, tapi urang mentang tingat katanya. Mamunyo hantom tanya tahoi rumah goro tu tadu, ta rumah musa duri dan uronyo meninggal singo hana solid tinggal katanya. Artinya munyo meninggal dia ba umur 40 kah 40 segai umur. Tapi munyo urang le urang duri meninggal umur 40 serutoh kah golong mati ke tentang. Mentang urang ingat ke gopnya. Ingat berekon sajan tanyo muno mudih ingat le urang. Berekon kok nyang gubi kudanyo berekon kok nyang gujak bagedanyo ingat le urang. Artinya secara maknawi umur urang nyan mentang mentang panjang. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Hakim. Rasulullah mengatakan, "Man sarrahu ayyamida lahu fi umrihi wa yurfa'a anhu maitatasuki falyattaqillah wal yasir rahimah." Barang siapa yang senang bahwa yumaddalahu dipanjangkan baginya pada umurnya dan diangkatkan daripadanya bangkai pasar. Arti bangkai pasarnya mati bro. Mati pasai itu katanya. Falyattaqillah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, wal yasil rahimah, dan hendaknya menyambung silaturahmi. Jadi ibadah takwa kita kepada Allah dan menyambung silaturahmi dapat menghasilkan dua faedah besar. Yang pertama, panjang umur, ya. Yang kedua, terhindar dari mati yang buruk. Sampai mati dalam keadaan yang buruk. Kiban tak hindari. Yang bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Kemudian hadis riwayat Hakim dan ditasheh oleh Hakim juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maktubum fit Taurah
man ahabba ayyuzada fi umrihi wa fi rizqihi falyasil rahimah. Barang siapa yang cinta bahwa ditambahkan pada umurnya dan pada rizkinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahminya. Juga tali silaturahmi para jemaah. Dalam hadis yang lain sama sih bunyi jih, makna jih dengan hadisnya, menyona perle danyo panjang umur dan mutamah rezeki, juga caranya sambung silaturahmi. Daripada boh hadisnya menyota balik mufhum mukhalafah, artinya orang-orang yang memutuskan silaturahmi itulah orang-orang yang menciptakan kesempitan dalam rezeki dan yang memendekkan umurnya sendiri. Kok kena panjang umur kan aja dek. Kok kena lapang rezeki, kena mudah aja dek, karena memutuskan silaturahmi. Kemudian dalam hadis yang lain, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Qal al-imanu billah. Qultu ya Rasulullah tsumma mah? Qala tsumma silaturrahmi. Wahai Rasulullah, amal mana yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Artinya tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, kemudian mana lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, summa silaturrahmi. Kemudian menyambung tali silaturrahmi. Nyo dua boh amal yang dijawab dari Rasulullah kepada sahabatnya, amal yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali abghadu ilallah? Amal apa yang paling dibenci oleh Allah? Artinya, menyomuno getanyong tentang amal baik, sekarang tentang amal buruk. Karena amal ada baik, ada buruk. Amal buruk mana yang paling dibenci oleh Allah? Qal Rasulullah bersabda, isyraku billah. Syirik terhadap Allah. Menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Yang baik syirik, mungkin syirik hakikat, atau syirik maknawi. Mungkin syirik khafi. Nah, dibenci sekali oleh Allah. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, tsumma mah ya Rasulullah, kemudian amal mana lagi ya Rasulullah? Tsumma qati'ur rahmi, kemudian memutus tali silaturahmi. Jadi lawan dari mana? Apabila amal baik yang paling disukai oleh Rasulullah adalah iman dan menyambung silaturahmi, maka amal buruk yang paling dibenci oleh Allah adalah syirik dan memutus silaturahmi. Nyo merupakan hal yang harus tahindari le getanyo para jemaah. Jangan sampai getanyo jud termasuk urung-urung yang memutus silaturahmi. Lebih dari lagi hadis yang kali dapat baca ikut malam barosa, yaitu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. No menteng pengajian getanyo para jemaah tutup dengan tabaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.